Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membahas soal TIU, 35 soal TIU pada tryout SKD CPNS yang kedua. Ini merupakan lanjutan dari soal TWK. Jadi simak sampai habis dan yang baru mampir jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya dan bisa di-share ke teman atau sanak saudara Anda. Semoga tahun 2021 Anda bisa keterima CPNS. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Soal nomor 31 yaitu lanjutan, ini merupakan soal tentang sinonim. Dispensasi ini sinonimnya yaitu yang pengecualian. Jadi dispen itu pengecualian. Yang nomor 32 aklimatisasi itu sama artinya dengan adaptasi. Nah, pembahasannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aklimatisasi atau penyesuaian diri dengan iklim, lingkungan, kondisi, atau suasana baru. Penyesuaian tumbuhan atau binatang pada iklim yang berlainan dari iklim tempat asal sebagai akibat pemindahan. Jadi, aklimatisasi itu bersinonim atau sama artinya dengan adaptasi. Nomor 33, ultima. Ini lawan katanya ada tanda panah dua yang saling bertolak belakang. Ini berarti artinya soal antonim. Ultima itu awal. Jawabannya pembahasannya ultima bagian akhir final. Jadi lawannya adalah awal. Di ini. Yang 34 eksistensi ini lawan katanya adalah absensi. Persamaan kata eksistensi adalah presensi, keberadaan atau kehadiran. Jadi lawan kata eksistensi adalah absen atau tidak hadir. 35 soal analogi, titik-titik, penderitaan sama dengan teror, titik-titik. Jawabannya adalah trauma, kecemasan. Pembahasannya sebab akibat. Trauma dapat menyebabkan penderitaan, sedangkan teror dapat menyebabkan kecemasan. Jadi hubungannya adalah sebab akibat, yaitu karena trauma bisa menyebabkan penderitaan dan teror bisa menyebabkan kecemasan. Soal nomor 36, ablusi, pembersihan, titik-titik, titik-titik. Jawabannya adalah interpelasi, permintaan keterangan. Ablusi sama dengan pembersihan, interpelasi sama dengan permintaan keterangan. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini ada bacaan, ini langsung saja, karena panjang bacaannya langsung ke soal. Laut mati merupakan contoh terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh, yaitu yang D, zat terlarut NaCl yang sukar menguap. Ini berarti trik untuk bacaan ini bisa dengan cara baca ke soalnya dulu, baru kembali ke bacaan. Karena kalau membaca dulu biasanya sudah lupa, jadi kembali lagi, baca lagi menjadi 2 kali lipat. Pembahasannya laut mati merupakan contoh terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut NaCl yang sukar menguap. Jadi laut mati merupakan contoh terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut NaCl yang sukar menguap. 38. Laut mati memiliki kadar garam tertinggi dibandingkan laut lain di dunia, yaitu D32%. Ini sudah ada, tinggal melihat. Jadi kan kalau ada soal seperti ini bisa langsung melihat di bacaan soalnya. Nomor 39, dalam bidang kesehatan lumpur laut mati dapat dimanfaatkan untuk A, memperlancar sirkulasi darah. Jawabannya adalah yang A, dengan mengoleskan lumpur laut mati ke tubuh, mineral yang terkandung di dalamnya terbukti dapat mempercantik kulit dan melancarkan sirkulasi darah. Jadi dalam bidang kesehatan, lumpur laut mati dapat dimanfaatkan untuk memperlancar sirkulasi darah. Selanjutnya soal nomor 40, mengapa orang tercebur ke laut mati tidak akan pernah tenggelam? Jawabannya adalah yang C, karena laut mati memiliki daya apung yang tinggi. Pembahasannya, orang yang tercebur ke laut mati tidak akan pernah tenggelam. Bahkan di sana orang bisa mengapung di laut sambil baca koran. Hal ini disebabkan karena laut mati memiliki daya apung yang tinggi. Karena mengandung kadar garam yang sangat tinggi, jadi orang yang tercebur ke laut mati tidak akan pernah tenggelam karena laut mati memiliki daya apung yang tinggi. Soal nomor 41, ini darat
angka 50, 45, 40, 30, 25, 20, 10. Jawabannya adalah yang C, kemudian 5 dan 0. Pada deret angka 3 pertama ini dikurangi 5. 50 kurangi 5, 45. 45 dikurangi 5, 40. Dari deret angka ketiga, yang keduanya dikurangi 10, berarti 40 kurangi 10, 30. Kemudian negatif 5, 30 kurangi negatif 5, 25, dan seterusnya, berarti 25 kurangi 5 lagi, kemudian kurangi 10, kurangi 5, kurangi 5, jadi jawabannya adalah 5 dan 0. 42, 1, 2, 4, 7, 11, 16, titik-titik, 37. Jawabannya adalah yang A, yaitu 22 dan 29. Deret bilangan dari angka pertama ditambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8. Jadi jawabannya tepat adalah 22 dan 29. 43, 1, 3, 7, 13, 21, 31. Jawabannya adalah yang B, yaitu 43. Angka pertama ditambah 2, ditambah 4, kemudian tambah 6, tambah 8, tambah 10, tambah 12. Jadi jawabannya tepat adalah 43. 31 ditambah 12 sama dengan 43. Jika diketahui A sama dengan 7 dan B sama dengan 2, maka nilai dari A pangkat 3 dikurangi 3A pangkat 2 kali B ditambah 3 AB pangkat 2 dikurangi B kuadrat adalah, ini jawabannya adalah yang B 125. Caranya kan ini dengan segitiga Pascal itu bentuk A pangkat 3 dikurangi 3A kuadrat B ditambah 3A B kuadrat kurangi B pangkat 3 itu sama artinya dengan A min B pangkat 3. Jika nilai A7 dan B2, maka nilai ini kan A min B pangkat 3. Jadi 7 dikurangi 2 pangkat 3, 5 pangkat 3 sama dengan 125. Berarti ini bisa browsing ke segitiga Pascal tentang kuadrat ini. 45, Dira membeli apartemen dengan harga 17 juta rupiah dan dijual lagi dengan harga 18.360.000 rupiah. Berapa persen keuntungan yang diperoleh Dira dari hasil penjualan apartemen tersebut? Jawabannya adalah yang B, yaitu 7,4%. Pembahasannya, harga belinya 17 juta, harga jualnya 18.360. Yang ditanya besar keuntungannya atau persen keuntungannya. Keuntungannya berarti harga jual dikurangi harga beli, 18.360 dikurangi 17 juta, ketemu 1.360.000 rupiah. Persen keuntungan sama dengan keuntungan dibagi harga beli kali 100%. Jadi 1.360 dibagi 18.360 dikali 100% ketemu 7,4%. Jadi besarnya persen keuntungan yang diperoleh Dira dari hasil penjualan apartemennya adalah 7,4%. Soal nomor 46, Ita lebih teliti daripada Tia, tetapi dia lebih ceroboh daripada Ati. Ida lebih teliti daripada Ati. Kesimpulannya adalah yang D, yaitu Ati dan Ida teliti. Pembahasannya, Ita lebih teliti daripada Tia, tetapi dia lebih ceroboh daripada Ati. Maka kesimpulan yang tepat adalah Ati dan Ida teliti. Karena kan ini, yang teliti itu Ati dan Ida. Karena kedua ini, Ita dan Tia ini masih ceroboh dari Ati. Berarti kesimpulannya Ati dan Ida teliti. 47, jika hari ini hujan, Najwa tidak pergi ke rumah belajar. Najwa pergi ke rumah belajar. Jadi ini agak mudah. Hari ini tidak hujan karena itu. Jika hari ini hujan, Najwa tidak pergi ke rumah belajar. Najwa pergi ke rumah belajar. Berarti kesimpulannya hari ini tidak hujan. Ini gampang. 48, lulusan SMA dari semua jurusan boleh mengikuti ujian SPMB Fakultas Ilmu Budaya. Sebagian besar yang lulus ujian SPMB Fakultas Ilmu Budaya UGM berasal dari jurusan IPA. Arif adalah lulusan SMA jurusan IPA dan dia diterima di UGM. Jadi
Mungkin Arif tidak diterima di Fakultas Ilmu Budaya UGM. Mengapa seperti ini? Pembahasannya, lulusan SMA dari semua jurusan boleh mengikuti ujian SPMB Fakultas Ilmu Budaya. Sebagian besar yang lulus ujian SPMB Fakultas Ilmu Budaya UGM berasal dari jurusan IPA. Arif adalah lulusan SMA jurusan IPA dan dia diterima di UGM. Jadi mungkin Arif tidak diterima di Fakultas Ilmu Budaya UGM, tetapi diterima di fakultas lain. 49, jika 15 pekerja dapat mengaspal 18 km jalan dalam 24 hari, berapa hari diperlukan jika 40 pekerja mengaspal jalan sepanjang 22 km? Jawabannya adalah yang A, yaitu 11 hari. Pembahasannya ini dicari dulu harinya dengan perbandingan terbalik. Jadi ini 15 pekerja ini dibandingkan 40 pekerja. Jika 15 pekerja ini bisa selesai dalam waktu 24 hari, maka 40 pekerja itu selesai berapa hari. Jadi ketemunya adalah 9 hari. Jadi 40 pekerja ini dapat mengaspal 9 hari. Dengan 18 km ini maksudnya. 18 km dibagi 9 hari, berarti 2 km per hari. 2 km per hari. Jika 22 km, maka 22 dibagi 2 sama dengan 11 hari. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 50, untuk 3 jam pertama, Tora mengendarai motor dengan kecepatan 50 km per jam. Karena ada gangguan mesin, Tora mengendarainya dengan kecepatan 40 km per jam selama 2 jam sisanya. Berapa kecepatan rata-rata Tora mengendarai sepeda motor tersebut? Jawabannya adalah yang C, yaitu 46 km per jam. Kecepatan rata-ratanya 3 kali 50 dikali 2 kali 40 dibagi 5 jam. Karena ini 3 dan 2 ini itu ketemu 230 bagi 5 sama dengan 46 km per jam. 51 berapa nilai 6 per 7 dari 87,5%? Jawabannya adalah yang C, 0,75. 6 per 7 kali 87,5 per 100 sama dengan 6 kali 12,5 per 100 sama dengan 6 kali 1/8 ketemu 0,75. Nomor 52, suatu barisan aritmatika memiliki suku kedua adalah 8, suku keempat adalah 14 dan suku terakhir adalah 23. Jumlah seluruh suku barisan tersebut adalah yaitu yang C 98. Pembahasannya U2-nya A tambah B sama dengan 8. U1-nya A tambah 3B sama dengan 14. Jadi negatif 2B sama dengan negatif 6. B sama dengan 3. A tambah B sama dengan 8. Maka A sama dengan 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, ketemu A-nya 5, B-nya 3. Dimasukkan ke rumus. UN sama dengan 23A ditambah N min 1 kali beda. 23 kali 5 ditambah N min 1 kali 3 sama dengan 23. 3N min 3 sama dengan 23 dikurangi 5. 3N sama dengan 21, N sama dengan 7. Jumlahnya SN sama dengan 7 bagi 2 kali 2 kali 5 tambah 7 min 1 kali 3. SN-nya ketemu 98. Ini ada koreksi sedikit, ini bukan U1 tetapi U4. Ini yang diketahui kan suku keempat, jadi U4 A ditambah 3B sama dengan 14. Ini ketemunya ini 5. Dan ini ada pembenahan sedikit juga, UN-nya ini bukan 23A, bukan seperti itu. Jadi penjelasannya UN sama dengan A plus N min 1 kali beda, ini untuk rumusnya. UN-nya dimasukkan berarti 23 sama dengan 5 ditambah 3N min 3. 23 sama dengan 3N plus 2. 2-nya dari mana? 5 dikurangi 3.
3N ditambah 2 sama dengan 23. Ini saya balik. Jadi 3N-nya sama dengan 23 dikurangi 2. 3N sama dengan 21. N-nya sama dengan 7. Setelah ketemu N-nya 7, ini tinggal dimasukkan rumus seperti biasa. Jadi ini ada kesalahan sedikit. Lanjut ke soal 53. Nita membeli 4 kg semangka dan 3 kg apel dengan harga Rp155.000. Di toko yang sama, Nuri membeli 3 kg semangka dan 2 kg apel dengan harga Rp110.000. Dan Ari membeli 3 kg semangka dan 4 kg apel. Jika Ari membayar Rp200.000, uang kembalian yang diterima Ari adalah yaitu Rp40.000. Ini menggunakan eliminasi substitusi. Jadi ini diibaratkan semangka itu adalah X dan apel adalah Y. Berarti 4X ditambah 3Y sama dengan Rp155.000. 3X tambah 2Y Rp110.000. Ini dikalikan dengan supaya ini dikalikan agar salah satu dari ini X atau Y-nya ini hilang. Di ini dilihat yaitu nah ini dikali 2, ini dikali 3. Jadi 8X ditambah 6Y sama dengan 310.000. 3X ditambah 2Y sama dengan 330.000. Nah ini kalau dilihat ada kesalahan juga sedikit. Ini berarti ini kan ini 3X dikali 3, 9X ditambah 2Y dikali 3, 6Y. Ketemu ini. Nah ini dikurangi karena Y-nya kan sudah sama 6Y kurangi 6Y 0. 8X dikurangi 9X negatif X. 310.000 dikurangi 330 berarti negatif 20.000. Jadi X-nya 20.000 karena kan tidak mungkin negatif. Lalu disubstitusikan 3X ditambah 2Y sama dengan 110.000. 3 kali X-nya sudah ketemu 20.000. Ditambah 2Y sama dengan 110.000, 2Y sama dengan ini langsung dikurangi, kalau pindah posisi menjadi dikurangi. Jadi 110.000 dikurangi 60.000, 2Y-nya adalah 50.000, Y sama dengan 25.000. 3X ditambah 4Y sama tinggal disubstitusikan, 3 kali 20.000 ditambah 4 kali 25.000 berarti 60.000. Ditambah 100.000 sama dengan 160.000. Nah, jika Ari tadi membayar dengan 200.000, maka dikurangi 160.000, kembaliannya adalah Rp40.000. Soal nomor 54, sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang sisi bagian dalam adalah 80 cm. Jika bak mandi terisi 3/4 bagian dengan air, tentukan berapa liter volume air di dalam bak mandi tersebut. Yang A, jawabannya adalah yang A, yaitu 384 liter. Jawabannya volume bak mandi jika terisi penuh, berarti S pangkat 3 sama dengan 80 pangkat 3 sama dengan 512.000 cm kubik. Bak mandi hanya terisi 3/4 bagian saja, sehingga volumenya ya tinggal mengalihkan 3/4 dikali 512.000, ketemu 384.000 cm kubik. Ini masih cm, liter itu setara dengan desimeter kubik, jadi naik satu tingkat. Kalau naik satu tingkat karena pangkatnya 3, sehingga 3-nya dicoret 03 di belakang, ketemu tinggal 384 liter. Soal nomor 55, sebuah drum minyak berbentuk silinder berisi 157 liter minyak. Apabila drum tersebut memiliki tinggi 80 cm dengan menggunakan pi 3,14, maka jari-jari drum adalah yaitu yang B25. Volume tabung PR kuadrat T, di mana 157 liter itu sama artinya 157.000 cm kubik. Maka tinggal memasukkan, ini ketemu tingginya 80 cm. Ini mencari jari-jarinya, R pangkat 3-nya ini, R kuadratnya ketemu 625, berarti R adalah akar pangkat dari 625, ketemu 25 cm.
Soal nomor 56, terdapat suatu deret geometri yaitu 3, 6, 12, 24, titik-titik 3072. Tentukan nilai suku tengahnya. Jawabannya adalah yang C yaitu 96. Rumus suku tengah adalah akar dari A kali UN. UN itu adalah suku yang terakhir, berarti akar 3 kali 3076 ketemu akar dari 9216 sama dengan 96. Soal nomor 57, hasil ujian matematika 12 anak sebagai berikut: 8, 5, 7, 7, 6, 8, 7, 7, 6, 8, 6, 6. Banyak anak yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata adalah yaitu yang C, 5 anak. Nah, caranya ini ditambahkan dibagi 12, 6,75. Maka nilai di bawah rata-rata adalah 5 dan 6. Berarti yang nilainya 5 dan 6 ini di bawah rata-rata. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. 58, harga sebuah buku 1.500 dan harga sebuah pulpen 2.700. Tuti dapat membeli 18 buah buku dengan semua uangnya. Berapa jumlah pulpen yang dapat dibeli Tuti dengan menggunakan semua uangnya? Jawabannya adalah 10. Harga 1.500 ini dapat membeli 18 buah. Harga 2.700 dapat membeli berapa? Maka 1.500 bagi 2.700 sama dengan X bagi 18. X sama dengan 18 dikali ini. X sama dengan 10. Jadi jumlah pulpen yang dapat dibeli Tuti dengan menggunakan semua uangnya adalah 10 buah. Atau mungkin cara cepatnya ya 1.500 kali 18 dibagi 2.700. 59, tentukan gambar yang berbeda. Ini ada soal pada CPNS 2019 yang terbaru, ada tambahan ini pola gambar. Gambar yang berbeda berdasarkan gambar hanya gambar C yang memiliki susunan berbeda jika dirotasi. Nah ini kalau dilihat putihnya ini kan ada di kiri, semuanya ada di kiri. Lah yang C ini putihnya ini ada di kanan sendiri. Jadi yang berbeda adalah yang C. 60, tentukan gambar yang berbeda. Kelima gambar pada pilihan jawaban mempunyai arah yang sama apabila dirotasi. Gambar C mempunyai pola berbeda dengan gambar lain. Nah, ini polanya kalau dilihat ini ada lancipnya, tapi di sini tidak ada, polanya berbeda ini. Nah, semuanya kan kalau dirotasi itu sama, ini berbeda sendiri. Jadi yang C yang berbeda. Lanjutkan gambar berikut. Jawabannya adalah yang A, lingkaran bergerak satu langkah searah jarum jam. Di lingkarannya bergerak searah jarum jam. Ini ke sini, terus ke sini, terus terakhir ke sini. Nah, ini gambarnya karena ini ketemu ini, sedangkan ini, nah ketemunya kan yang ini. Jadi lanjutannya adalah yang A. Coba dilihat, ini ada trapesium, menjadi trapesium seperti ini. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6-nya, jadi jadinya seperti ini juga. Soal nomor 62, lanjutkan gambar berikut. Bangun yang terletak di dalam akan menjadi bangun yang terletak di luar. Pada bangun selanjutnya terdiri dari bangun luar berupa lingkaran. Di jawabannya adalah yang C. Ini. Jadi ini sudah jelas karena kan yang menjadi ini segitiga, bangun menjadi bangun luar segitiga. Berarti ini yang di dalam lingkaran, berarti gambar berikutnya lingkarannya di luar. Sedangkan yang ada di luar itu lingkarannya hanya ada di C. Berarti jawabannya adalah yang C. Ini yang agak sulit. Teks untuk menjawab soal nomor 63 sampai 65. 6 peserta tes CPNS diminta untuk presentasi. 6 peserta tes tersebut adalah A, B, C, D, E, F. Masing-masing akan presentasi 1 kali dan mengikuti peraturan berikut ini. Yang pertama, C akan maju pada urutan keempat atau terakhir. Yang kedua, D akan maju menjadi pembicara ketiga setelah A. Yang ketiga, B akan maju sebelum C, dan yang keempat, F akan maju sebelum D.
Dari urutan berikut manakah yang memenuhi persyaratan? Ini jawabannya adalah yang D. Berdasarkan syarat 1 maka pilihan B salah karena C tidak di urutan ketiga. Berdasarkan syarat 2 maka tinggal dua pilihan yang mungkin yakni pilihan A dan D. Berdasar syarat 3 dan 4 maka pilihan yang mungkin yakni D. Jadi seperti itu, ada eliminasi caranya seperti itu, dimasukkan mana yang tidak mungkin, jadi mencari yang mungkin. Soal nomor 64, manakah di antara pernyataan berikut yang benar, yaitu yang D, E akan maju pada urutan keempat. Pilihan A tidak mungkin karena jika A maju pada urutan keempat tidak akan memenuhi syarat 2. Pilihan B tidak mungkin karena berlawanan dengan syarat 1. Pilihan C tidak mungkin karena akan berlawanan dengan syarat 2. Pilihan E tidak mungkin karena berlawanan dengan syarat yang keempat. Pilihan D benar karena sesuai urutan B, A, F, E, D, C. Nah, ini E-nya urutan keempat. Soal terakhir 65, apabila B maju pada urutan kelima, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawabannya adalah yang E. D maju pada urutan keempat. Jika B maju pada urutan kelima, maka terbentuk urutan A, F, E, D, B, C atau A, E, F, D, B, C. Jadi D maju pada urutan keempat. Cukup sekian penjelasan TIU pada tryout yang kedua. Silahkan dilanjutkan untuk menonton ke pembahasan TKP. Terima kasih. Ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.